Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya tes Genshin di Redmi Note 4 kemarin, banyak yang menyarankan untuk mencoba menurunkan resolusi HP-nya. Jadi, di video ini saya akan mencoba menurunkan resolusi HP ini dari 1080p hingga 144p yang burik. Apakah benar menurunkan resolusi bisa menambah performa? Dan bagaimana cara dan efek sampingnya? Simak video berikut. Resolusi adalah luas piksel yang ada di sebuah layar. Semakin luas, maka gambar yang ditampilkan semakin detail dan tidak terasa pecah-pecah dan burik. Resolusi biasanya dihitung dari panjang dan lebar resolusi yang tersedia. Misalnya 1920x1080 berarti ada 1920 piksel di lebarnya dan 1080 piksel di tingginya. Kalau dihitung, totalnya ada sekitar 2 juta piksel. Semakin besar resolusinya, maka semakin detail dan jernih gambarnya. Tapi semakin berat juga proses yang diperlukan untuk menampilkan gambarnya. Kali ini saya akan pakai device Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon atau Mido. HP ini menggunakan Snapdragon 625 dan memiliki RAM 3GB. Ini HP yang sama kayak kemarin, cuman LCD-nya sudah saya ganti. Wadimornya hilang, tapi belum seminggu dipakai, touchscreen-nya malah gak jalan sebagian. Kecewa berat saya sama LCD KW ini. Untuk mendapatkan FPS-nya, saya akan pakai aplikasi TacoStats. Aplikasi ini tidak perlu root. Sebenarnya ROM kasa Android 10 ini ada fitur FPS-nya tapi malah ngebug gak muncul. Jadi terpaksa saya harus pakai aplikasi tambahan. Untuk memakai TacoStats, kalian perlu pasang aplikasi bernama Shizuku terlebih dahulu. Lalu colok HP kalian ke PC. Pastikan USB debuggingnya sudah nyala. Lalu ketik perintah ini untuk menjalankan Shizuku. Ada di aplikasinya. Kalian harus melakukan ini setiap HP-nya restart. Jika sudah, kalian bisa aktifkan TacoStats dan FPS-nya akan muncul. Sekarang kita bisa melihat FPS yang dikeluarkan oleh HP ini. Aplikasi TacoStats ini berbayar dan kalau yang gratis itu cuma bisa muncul 5 menit. Saya akan coba pakai resolusi bawaan HP ini yaitu 1080p dan mencoba turun secara perlahan. Dan kita akan lihat apakah menurunkan resolusi itu berpengaruh. Untuk gamenya saya akan tes pakai game kikir dan game haram. Untuk mengetahui seberapa FPS yang akan kita dapat dari menurunkan resolusi, saya akan tes dulu pakai resolusi bawaannya yaitu 1080p. Pertama kita akan tes dulu pakai resolusi 1080p alias bawaan HP ini. Di resolusi 1080p ini saya pakai jalan-jalan tuh ini sekitar 10-15 fps nih. Ini pakai resolusi bawaan 1080p. Dan kalian lihat sendiri ini masih sering nge-frame ini. Tuh sering stuttering, sering tiba-tiba nge-freeze. Oke, sekarang kita akan coba turunin resolusinya ke saya mau tes game itu dulu, game haram dulu. Kita akan tes Babaji Ila Ikis Babaji. Saya kaget loh, ini ternyata di atas 30 fps ya. Awalnya saya ngira ini tuh main Babaji di sini tuh paling dapat 15 fps, ternyata lebih lancar dari yang saya kira. Dan ini tuh pakai resolusi 1080p resolusi bawaan HP-nya. Atau mungkin ini kayaknya gara-gara saya coba di map ini, di map Nusa. Kalau dulu biasanya saya tes di Erangel. Nah ini pakai grafik smooth extreme walaupun gak bakal nyentuh 60. Sekarang kita akan coba ubah resolusinya. Untuk caranya ini juga tidak perlu root. Cukup colok HP-nya ke PC dan ketik perintah ADB di bawah. Sesuai resolusi yang kalian inginkan. Hati-hati jangan sampai salah ketik karena bisa beresiko crash. Kalian perlu memasukkan resolusi dan juga density atau seberapa besar scale-nya. Untuk menghitung ini saya pakai ChatGPT dan saya dapat rumusnya untuk semua resolusi yang saya inginkan. Jika sudah, maka layar HP akan kedap-kedip dan resolusinya berubah. Langsung saja kita coba performanya. Oke, sekarang pakai 720p ini. Kayaknya nggak jauh beda sih ini. Masih mirip-mirip ini FPS-nya. Dan masih mentok di 15. Dan sama-sama aja sering stuttering. Oke, tapi kayaknya sedikit banget lebih lancar ini. Tapi kayak gak jauh banget ini masih tetap nge-lag sih segini. Jadi selanjutnya kita bakal coba pakai resolusi di bawahnya. Oke, ini pas turunnya agak-agak ngedrop dikit ini FPS-nya. Oke, ini nyangkut ini. Nah, udah baru bisa keluar. Kayaknya sih ini hampir sama ya kayak 1080p. Cuman nggak tahu mungkin perasaan saya agak-agak sedikit lebih lancar. Kalau dari FPS-nya ini tadi tuh sempat 39 fps hampir nyentuh 40. Open ini touchscreen-nya agak-agak cacat ini.
Kayaknya saya harus auto ganti LCD lagi ini, padahal baru ganti kemarin. Ya gini gak enaknya layar KW harga 90 ribuan. Tapi ya ini nggak beda jauh sih sebenarnya kalau yang saya rasakan. Selanjutnya kita akan coba 540p atau Quarter HD. Ini adalah resolusi J2 Prime HP Tolo dan Grand Prime. Resolusi ini perfect scaling ke 1080p karena 540p ini 1080p yang dibagi 4 kurang lebih. Oke, ini resolusi 540p yang saya sadar pertama ini analognya jadi badak banget ini. Dan yang FPS-nya ini juga nutupin layar sekarang. Tapi ini dari FPS-nya kayaknya sedikit lebih stabil. Tapi kayak hampir gak ada bedanya gitu. Ya kurang lebih ini. Sekarang bisa tembus 16 FPS, sebelumnya enggak. Jadi kayak ngaruhnya tuh dikit banget. Mungkin kita harus turun lagi ke resolusi yang lebih brutal baru bakal bisa nambah FPS-nya secara brutal juga. Tapi untuk sekarang sih ini perubahannya hampir gak ada bedanya, dikit banget. Oke, di resolusinya J2 Prime atau 540p ini kayaknya lebih lancar ini. Ya, lebih stabil di 30 di atas 35, tapi gak jauh banget bedanya. Jadi kayaknya yang saya rasain ini tiap turun resolusi tuh bedanya nggak terlalu jauh banget ya. Dan 540p ini tuh udah 1080p dibagi 3. Ini kayak gak ngaruh banget. Waduh, nyangkut ke sini. Untung bot musuhnya. Ini touchscreen-nya cacat karena layar KW. Ini touchscreen yang gak bisa dibuka nih. Saya harus putar dulu HP-nya. Baru bisa dapet nih. Dan sekarang nih touchscreen-nya mulai ngaco nih. Udah wafat musuhnya kayak Kaori. Waduh, langsung tiba-tiba mati saya. Selanjutnya kita akan coba 360p. Jarang sekali, bahkan hampir gak ada Android yang pakai resolusi ini. Yang pakai resolusi 360p ini biasanya HP Symbian seperti Nokia N8. Di 360p ini buriknya mulai kerasa tapi masih bisa kepake. Oke, ini saya turunin ke 360p tapi jadi badak gini ya tulisannya. Ya, kita harus kecilin dulu. Dan nih pentilnya jadi gede banget. Udah di tako stats, itu customize. Oke, di touchscreen-nya cacat. Layer name-nya kita hapus aja. Dan itu ukuran fontnya ya bisa dikecilin nih. Gedein. Oke, sekarang udah lebih kecil ukurannya, udah lebih bisa dilihat lah. Oke. Tadi saya hampir ngira ini lebih lancar, tadi sempat nyentuh 30 fps coba. Ini stutternya malah lebih parah nih. Oke, sekarang tembus 70-20. Oke, kayaknya ini udah mulai sedikit ngaruh nih. Oke, FPS-nya udah mulai naik pas kita turunin ke 360p ini resolusinya HP Symbian jadul nih. Waduh, saya langsung disuruh ngelawan musuh. Oke, saya auto balik lagi, auto kabur. Karena saya gak mau lawan musuh. Jadi ini mulai kerasa perubahannya pas turun ke 360p. Tapi buriknya juga udah mulai kerasa ini. Ini layarnya jadi burik banget ini. Kayaknya kalau di video ini kurang kelihatan. Mungkin kayaknya harus 240p kalau mau kelihatan banget buriknya. Ini sebelum turun lancar nih, hampir nembus 60 fps. Kita coba apakah pas di bawahnya masih gacor nih fps-nya. Karena sebelumnya mentok di 39 paling tinggi itu fps-nya. Oke, ini gagal masuk pintu. Waduh. Ini pintunya sempat ngebug, jadi tiba-tiba jadi Free Fire. Pintunya goib. Game ini tiba-tiba jadi FF. FPS-nya hampir gak ada bedanya ya. Yang saya rasain sih sedikit stabil, tapi kayaknya itu cuman perasaan doang. Hampir gak ada bedanya dari FPS-nya. Oke, udah knock nih. Kita wafatkan. Sudah dead. Setelah ini kita akan tes 240p. 240p dulu adalah resolusi paling populer di zaman HP Symbian dan Java. Apakah kalau resolusi ini dipasang di HP Android bisa bikin performanya jadi gacor? Oke, ini saya baru turunin ke 240p ini. Waduh, buriknya ini kerasa banget ini. Layarnya jadi burik banget. Jadi serasa nonton 3GP ini. Kelihatan banget nih ngeblurnya nih. Seberapa ngeblurnya ini. Dan ini status barnya ini jadi gede gini nih dari ROM-nya. Kita bakal langsung aja lanjut coba game 4 no. Di 240p ini tulisannya hampir gak kelihatan. Ini kamera saya udah fokus, cuman ini emang kurang resolusinya. Jadi teksnya ini nggak jelas. Teksnya agak kelihatan dan ini udah muncul pintunya yang nggak ada di Free Fire. Oke, ini 240p.
Dan analognya jadi badak banget ini. Dan ini tuh game 4 jadi serasa FF, ini udah burik banget. Bahkan dari ikon-ikonnya juga udah kerasa banget buriknya. Ini nama karakternya udah gak muncul nih ya tulisannya. Tapi FPS-nya lumayan nih, 26 loh. Sebelumnya nggak pernah tembus setinggi ini. Kita coba jalan. Ini lebih lancar ini daripada sebelumnya. Sebelumnya itu cuma mentok-mentok 15 FPS. Ini kerasa ini lebih smooth dan lebih jarang stuttering. Cuma ini ganggu banget ininya analognya. Analog itu jadi badak nih. Jadi ini lebih lancar, tapi saya gak tahu ini worth it gak ini ngelakuin ini. Soalnya jadi burik banget ininya. Kalaupun FPS-nya naik, tapi main ini jadi lebih gak nyaman itu karena semakin burik ini 240p ini seperti HP jadul resolusinya. Ini juga HP jadul sih sebenarnya. Maksudnya HP yang lebih jadul dari ini. Oke, ini kayaknya nggak beda jauh atau bahkan nggak ada bedanya ini. Dan ini jadi badak ini tombolnya nih. Setelah diturunin resolusinya. Mana di sini touchscreen-nya mati lagi. Tuh saya langsung mati. Ini saya touchscreen-nya sebelah sini ini mati ini. Jadi susah ini. Susah nih pakai HP touchscreen. Udah mati juga akhirnya. Untuk FPS-nya ini kayak gak berubah ya, sama aja sih. Makanya ini mau tambah parah ini ya FPS-nya. Dan untuk yang paling brutal, kita akan coba 144p alias resolusi YouTube terkecil. Untuk 144p sayangnya nggak bisa ya singkatnya. Jadi saya kayaknya minimal resolusi dari Android ini cacat, gak bisa fokus. Saking buriknya ini nggak bisa fokus ini kameranya. Oke, baru bisa fokus. Nah, jadi ini paling kecil tuh mentok di 200 kali, sebenarnya ini bukan kali 256 tapi ini kali 355, soalnya saya bikin biar 16:9. Jadi 200 kali 200 kali 355 ini resolusi paling rendah yang bisa dipakai, yang 16:9 di Android yang diturunin resolusinya. Dan ini teksnya udah hampir gak kebaca. Bahkan di kamera saya jadi gak bisa fokus dari tadi saking ngeblurnya. Oke, ini di resolusi 144p walaupun aslinya 200p. Nah, ini kayaknya nggak jauh beda sama yang tadi sebelumnya di 240p, cuman lebih burik ini. Dan setidaknya ini bisa kadang-kadang nyentuh 20 fps walaupun masih stuttering nih. Dan sekarang saya bakal coba ngelawan musuh. Ini masih bisa dimainin, cuman bener-bener burik banget. Banyak tulisan yang nggak kelihatan. Misalnya health-nya nih. Health-nya ini nggak akan kelihatan karena kecil banget teksnya. Dan bahkan nama karakternya pun gak muncul. UID-nya juga gak susah ini muncul. Hampir gak kelihatan UID-nya. Dan touchscreen-nya cacat. Nah, tulisan-tulisan gini juga banyak yang gak kelihatan. Jadi kalian harus udah hafal duluan tulisan-tulisannya kalau mau main pakai resolusi begini. Tapi yang saya rasa sih ya ini di resolusi 144p 200p ini game Patno jadi lebih playable di HP ini. Frame rate-nya sedikit lebih stabil, dan itu maksimalnya juga naik dikit. Jadi bisa tembus 20 fps-an. Walaupun rata-ratanya sih average ini kayaknya masih di bawah 20. Tapi ini udah improvement, ini udah lebih playable. Walaupun gimana ya, bingung juga gitu. Di sisi lain FPS-nya lebih tinggi tapi gamenya lebih gak enak dilihat. Jadi burik ini. Jadi kayak Free Fire ininya gamenya. Kita ganti lagi. Nah, satu lagi kita bunuh. Nah, ya ini nggak separah sebelumnya ngeframe-nya. Dan yang saya sadari ini CPU usage-nya naik. Jadi ada kemungkinan bottleneck-nya tuh di GPU. Di game posting Ultima HP ini. Adreno 506-nya. Oke, kalau game Patno ini bisa lebih lancar, saya penasaran nih sama game Haram. Tebak game. Ini PUBG atau Free Fire? Kalau dari grafiknya sih ini kayak Free Fire, malah lebih burik lagi ini. Untuk PUBG ini HUD-nya jadi makin badak gini. Dan ini nama teman-teman kita ini nggak kelihatan saking kecil resolusinya. Tuh saya sampai salah pencet ini, saking kecilnya. Jadi ini, saya lari aja gak bisa. Oke, harus ke atas banget ternyata. Saya langsung mati. Dan dari awal ini kayaknya sama aja, cuman
Oh enggak, ini sedikit lebih lancar ini. Ini wah sekarang stabil di 40 nih FPS-nya. Berdasarkan hasil tes saya, performa gaming HP ini baru bisa naik setelah saya turunin ke 360p. Untuk Genshin, saya melihat sedikit naik FPS-nya dan juga lebih stabil, lebih jarang stuttering. Tapi untuk PUBG ini hampir gak ada bedanya. Kemungkinan PUBG ini nggak peduli sama resolusi HP dan render di resolusi kesukaan dia, baru di downscale. Jadi rendernya tetap sama apapun resolusinya. Atau mungkin bottleneck-nya di tempat lain, bukan di resolusi. Apakah mengganti resolusi bisa menambah performa bermain game dalam sebuah HP? Ini tergantung gamenya, dan sebagian game bisa tambah performanya saat resolusinya diturunkan. Apakah worth it untuk mengganti resolusi HP untuk menaikkan performa? Menurut saya tidak, apalagi kalau sampai turun ke 240p dan 144p. Karena walaupun performanya bisa naik, tapi gamenya jadi burik banget dan teksnya tidak terlihat. Siapa yang mau game kikir dan game haramnya berubah jadi game tanpa pintu? Bentar, FF juga kikir ya? Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.